Terutama Mbak Dea ini yang sempat mengalami sakit yang luar biasa. Sempat beliau mengucapkan di tengah-tengah teman-temannya, sampai mengucapkan begini, waktu itu sakit parah ya sampean ya, sampai mengucapkan tolong dong belikan kain putih gitu ya, pengen mencamkan mata selamanya. Itu membuat, tahu nggak, membuat teman-teman di sekeliling sama tuh shock loh. Karena terlalu sakit Gus, waktu itu saya pasrah. Bagaimana Gus caranya biar saya tidak seperti kejadian yang kemarin, tidak diteror lagi, tidak takut dengan hal seperti itu. Saya dari kejadian kemarin tuh jadi untuk diambil hikmahnya aja ya Gus. Kayak kalau ke tempat orang itu lebih menjaga etika, menyelesaikan skripsi dulu, nanti baru bisa mondok. Mungkin teman bisa ngebantu aku buat belajar ilmu agama yang lebih dalam gitu Mas. Kalau buat hal kebaikan saya selalu siap. Wah, ini saya jadi semangat mondok buat baca Al-Quran ini. Ya gimana ya, saya tuh seneng gitu Gus, apalagi cewek Gus. Astagfirullah. Kalau kita mengejar dunia itu ibarat kata seperti bayangan kita sendiri Mbak. Jika kita menghadap ke bayangan kita dan kita ingin menggapainya, mau tidak mau bayangan itu akan menjauh. Masya Allah. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya Bank BCA 12305272225. Rekening Mandiri 1414057571111. Rekening BRI 05161032763504 atas nama Muhammad Idrisul Al-Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat-sahabat Gio dimanapun berada, alhamdulillah malam hari ini kita masih berada di kampung santet ya, membantu adik-adik kita yang KKN, yang mendapatkan permasalahan, mendapatkan ujian dari Allah di tengah-tengah tugas mereka meriset di kampung ini, KKN di kampung ini. Tapi ternyata di sini banyak orang-orang yang nggak suka dan iri hasut kepada mereka. Seperti yang kita saksikan di video-video sebelumnya, ya, ternyata ini kampung-kampung santet, yang mana salah satunya yang sudah berada di sebelah saya ada Mbak Dea dan juga Mbak Farah. Ini kita saksikan di video-video sebelumnya, terutama Mbak Dea ini yang sempat mengalami sakit yang luar biasa. Sempat beliau mengucapkan di tengah-tengah teman-temannya, sampai mengucapkan begini, waktu itu sakit parah ya sampean ya, sampai mengucapkan tolong dong belikan kain putih gitu ya, sebelum saya pengen memejamkan mata selamanya gitu, pengen memejamkan mata selamanya. Itu membuat, tahu nggak, membuat teman-teman di sekeliling sama tuh shock loh itu. Itu gimana tanggapan sampean waktu itu kok?
pengen memejamkan mata selama ini? Karena terlalu sakit Gus. Waktu itu saya pasrah. Itu sampean udah nggak ada harapan lagi untuk hidup. Jadi sampean mengira bahwa akhir hayatnya sampean itu di hari itu juga gitu ya. Makanya bagaimana Gus caranya biar saya tidak seperti kejadian yang kemarin, tidak diteror lagi, tidak takut dengan hal seperti itu. Ya nanti kita kasih fatwa-fatwa supaya kita nggak takut dengan makhluk-makhluk selain Allah ya. Kita nggak usah takut sama makhluk, kita hanya takut sama Allah. Intinya seperti itu. Sebenarnya sebelum sampean berangkat ke desa ini, ke kampung ini, sudah dipikir-pikir matang belum? Kalau di sini itu banyak resikonya, banyak konsekuensinya. Sebenarnya sudah Gus, waktu itu sudah kita rapatkan. Cuman teman-teman kita setujunya mintanya di sini Gus. Jadi kita cuman mengikuti saja. Padahal kalau konsekuensinya itu gede banget ya. Iya. Sampai yang jadi korban, mungkin biasanya korban santet itu mudah kalau satu pikirannya kosong, dua keadaan gelisah, resah, sedih, terus ketiga itu hadas. Hadas itu dalam arti kita dalam keadaan hadas gitu ya. Mungkin kan perempuan kayak haid itu mudah sekali kan kemasukan santet kayak gitu. Untuk Mbak Farah sendiri gimana kalau Mbak Farah? Saya dari kejadian kemarin tuh jadi untuk diambil hikmahnya aja ya Gus. Kayak kalau ke tempat orang itu lebih menjaga etika sama sopan santun. Terus kalau mau kemana-mana kita harus tahu di sini tuh kayak tempatnya kayak apa, terus situasinya seperti apa. Jadi kita bisa mencocokkan diri kita sendiri sama lingkungan itu biar nggak kejadian kayak kemarin-kemarin gitu. Sebenarnya kalau sudah santun kan zaman sudah sopan toh, sudah santun di sini masuk ke desa sini. Karena informasi yang kami dapat dari ketua sampean Mas Wahyu kan sudah koordinasi juga, pamit juga, izin juga sama kepala desa di sini. Otomatis itu kan dalam artian sudah betul-betul mentaati peraturan prosedur yang ada di kampung tersebut gitu. Tapi sampean masuk ke kampung yang salah. Nah, dalam arti kampung yang salah ini kampungnya tempatnya santet. Tempatnya santet. Kalau sampean nggak punya benteng, otomatis ya menjadi sasaran seperti itu. Makanya ini pelajaran buat semuanya Kak ya, adik-adik mahasiswa juga yang sering KKN ke kampung-kampung, yang mana kampung tersebut masih kental mistisnya dunia ilmu hitam. Itu pasti apalagi kayak Mas Wahyu dan Mbak siapa? Sarah namanya yang kemarin kita Mbak siapa? Ana. Bukan Mbak Ana. Satunya itu siapa? Mbak Sandra. Mbak Sandra yang selalu sama Mas Wahyu itu kan yang mengundang kita. Beliau itu yang mengundang kita. Jadi komitmen pengen memberikan edukasi di masyarakat sini, di kampung sini. Dalam arti kan mitos selama ini yang sudah menyebar, bukan mitos sih, sudah informasi-informasi yang simpang siur ya, sudah masuk ke kota. Makanya di situ Mas Wahyu menggebu-gebu ingin meriset di sini, ingin memberikan edukasi supaya tidak terjebak dalam kemusyrikan. Ditambah lagi Mbah Keling yang kita samperin, Mbah Dukun tuh ya Yan ya. Itu punya misi rekrutmen para pemuda-pemuda terjebak dalam kemaksiatan. Seperti yang kita jumpai kemarin kan ada satu pemuda itu, kan masih muda itu ikut alirannya Mbah Keling. Dan masih banyak lagi informasi yang kami dapat ini di kampung-kampung ini, mereka yang menganut aliran hitam. Itulah keinginan ketua sampean, mungkin sudah dimusyawarahkan. Tapi sampai yang jadi korban kan di sini. Ya harapan kita ke depan itu kayak mahasiswa itu harus punya benteng, terutama benteng spiritual yang kokoh, yang kuat. Itu masalahnya. Kalau menurut saya sih Mbak, ya sampean itu udah nggak usah takut lagi dengan namanya santet, karena yang harus kita takutin itu hanya Allah.
gitu. Dan kalau misalnya sampean ingin punya benteng, bisa datang ke pondok belajar sama gusnya gitu. Dan kalau bisa baca sholawat, terus berbanyak baca Al-Quran, karena kita membaca Al-Quran itu juga apa ya, bukan nambah dosa, malah nambah pahala gitu Mbak. Ya kalau menurut saya sih lebih baiknya begitu. Kalau mau mondok itu prosedurnya apa aja Mas? Kalau untuk prosedur bisa saya bantu, mungkin saya tanya dulu ke adminnya, ke pengurus pondoknya, karena kita juga ada pengurus pondok. Ya saya kan bukan apa ya, mohon maaf sebelumnya saya juga bukan bagian dari pengurus pondok, saya hanya santri santri biasa yang menemani guru saya untuk berdakwah gitu Mbak. Jadi mungkin ya saya bantu dengan cara menghubungi siapa namanya Mas Admin agar dimudahkan dan cepat gitulah, cepat bisa langsung ke daftar di pondok. Insya Allah kita terima kok ya Gus ya. Mas apa itu habis kuliah ini maunya pengen mondok, sama keinginan orang tua juga ingin, jadi mau menyelesaikan skripsi dulu nanti baru bisa mondok. Mungkin teman bisa ngebantu aku buat belajar ilmu agama yang lebih dalam gitu Mas. Siap. Kalau buat hal kebaikan saya selalu siap. Wah ini saya jadi semangat mondok buat baca Al-Quran ini. Kenapa? Kan ini gimana ya Gus, orang kalau mau mondok itu kan mau menambah ilmu Gus, mau menuntut ilmu itu ya gimana ya, saya tuh seneng gitu Gus, apalagi cewek Gus. Astagfirullahaladzim. Ya, pemwafak adik kamu ini. Kemarin ada cowok pengen mondok dicuekin. Sekarang kalau ada mahasiswi kayak gini semangat banget. Kemarin soalnya itu belum terlalu kebuka Gus. Kalau kali ini kebuka. Gitu ya. Iya Mas, entah kenapa gitu. Oke, lanjut. Jadi saya bingung gitu Mas Mafak. Pengen apa? Kenapa? Pengen menghalalkan gitu. Bukan pengen apa ya, kita itu masuk surga bareng-bareng gitu. Yang siapa? Ya kita sepondok gitu Gus. Sepondok nggak boleh campur, cowok sendiri cewek sendiri. Iya. Oh jadi Mbak Farah itu keinginan dari dulu itu pengen mondok. Iya. Masih lama ya kuliahnya, masih lama kira-kira? Iya mungkin ya nggak terlalu lama Gus. Ya intinya kita ini masih diberikan kesempatan oleh Allah. Kita kan nggak tahu umur ya. Kayak kemarin sampean kalau lihat videonya pasti kan gimana ya rasanya sampean mengucapkan tolong belikan satu permintaan saya, belikan apa itu? Kain putih, kain kafan, terus tolong minta maaf ya. Minta maaf apabila ada kesalahan. Wah itu merinding loh kita dengarnya itu, Insya Allah. Cuman kita nggak tahu kalau Allah belum waktunya cabut nyawa, kita nggak akan pernah mati. Jadi kita itu di pondok selalu mengajarkan berdoa begini ya Ren. Ya Allah, andaikan usia saya itu nggak ada manfaatnya di dunia ini, mendingan kau cabut nyawa kami saat ini juga. Itu doa kami. Tapi kalau engkau takdirkan ya Allah kami bermanfaat bagi orang banyak, maka sehatkan kami, panjangkan umur kami, berkahi hidup kami gitu. Jadi ini pelajaran buat kita semua, pelajaran arti hidup. Tidak ada orang yang lebih mulia kecuali khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain, mengenalkan lebih dekat kepada Allah, lebih mahabbah kepada Rasulullah SAW. Mungkin kalau sampean sudah selesai kuliahnya, nanti bisa mempelajari ilmu agama. Sebab apa? Setelah di dunia ini kita meninggalkan dunia ini, kita akan hijrah ke tempat yang mana itu tempat akan selama-lamanya, nggak ada batasnya, itu akhirat. Kalau kita mengejar dunia, ilmu dunia saja ya baik, cuman kita jangan sampai melupakan ilmu akhirat. Dalam arti sini ilmu agama, yang mana itu kewajiban.
Karena penyesalan itu pasti di belakang. Ya enggak Mas Ryan? Iya, Gus. Apalagi sampean masih muda, subhanul yaum bijalulullah. Ini generasi yang akan datang. Supaya bangsa ini, negara ini di tangan para generasi-generasi kayak sampean, pemuda-pemudi yang saat ini. Kalau pemuda-pemudi itu cerdas dan berakhlak, berilmu agama, insya Allah bangsa dan negara ini akan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Yes. Nah ini kita ambil hikmah lah. Sampean KKN di kampung ini ujiannya begitu berat. Ini kita ambil hikmah supaya apa? Mungkin Allah itu, terutama sampean yang sakit ya, Allah itu sayang sama sampean. Mbak siapa? Dea. Mbak Dea. Allah itu sayang sama sampean. Kenapa kok Allah sayang sama sampean? Mungkin selama ini maaf lah ya, mungkin selama ini sampean jauh sama Allah, terus dikasih sakit itu lewat makhluk, sakit itu lewat manusia, lewat setan, lewat iblis. Supaya apa? Supaya sampean itu lebih dekat sama Allah. Itulah cara Allah rindu kepada hambanya. Nah mungkin selama ini sampean kurang dekat sama Allah, selama ini sering lupa daripada mengingat Allah. Nah, dengan cara mendidik seperti ini, ditabrakkan dengan permasalahan ini sama KKN di tempat ini, mungkin itu cara Allah pengen deket sama sampean. Kita husnudon aja. Dan dengan cara seperti itu, kalau nggak gitu sampean nggak kenal Mas Ryan ini. Kalau nggak KKN di tempat ini, mungkin sampean nggak ada keinginan untuk mondok. Mungkin ngejar terus dunia. Dan dunia itu semakin kita kejar, semakin menjauh. Tapi kalau kita cuek sama dunia itu akan ngejar-ngejar kita. Dan percaya, ini adalah tasawuf. Dalam arti kita praktekkan. Kalau kita cuek sama dunia, kamu pengen iPhone toh? Pengen beli iPhone ya? Kamu cuek, jangan ada keinginan. Nanti Allah kasih. Seperti kisah saya dulu waktu awal munculnya iPhone Pro Max yang 12 itu ya. Di Indonesia masih belum ada waktu itu. Di Singapura, di Hong Kong waktu itu. Saya pengen sekali beli itu. Semakin saya pengen, semakin susah saya dapatkan. Akhirnya saya cuek. Lama-kelamaan itu ada murid saya yang di Hong Kong, KW itu telepon. Gus, ini ada promo iPhone yang terbaru, harganya sekian dolar. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar hampir 30 jutaan lah waktu itu. Masih awal muncul Pro Max di Indonesia, masih belum. Nah akhirnya waktu itu di telepon, saya nggak ada keinginannya, cuek. Ini Ryan ini anu sahabat, pengen beli iPhone gitu. Tak promosekno kon. Ya barangkali ada penggemar kamu yang ingin membelikan kamu, sedekah kepada kamu. Tapi digunakan HP ini digunakan yang untuk manfaat. Jangan kayak Dani. Ya. Dani itu kayaknya dia suka olahraga sih, Gus. Pakai HP-nya buat olahraga. Masya Allah. Gitu ya. Jadi semakin kita cuek sama dunia, maka dunia itu makin mengejar-ngejar kita. Raihlah prestasi, sampean kuliah yang tinggi enggak apa-apa. Raih prestasi sebaik-baik mungkin, kejarlah cita-cita itu, tapi jangan lupakan tujuan hidup kita yang selama-lamanya, yaitu kita akan meninggalkan dunia ini, kita akan hijrah selama-lamanya di alam barzah dan juga akhirat. Gitu. Terus ada lagi yang mau disampaikan? Ya. Mungkin di sini saya akan memberikan doa ya, amalan mungkin supaya sampai amalkan setiap hari, yaitu dengan bacaan-bacaan sholawat. Ya, kita akan memberikan amalan paling enggak untuk benteng siaga pertama buat sampean selama melakukan tugas riset KKN di sini. Kita kasih amalan sholawat saja gitu, dan paling enggak itu menjadi benteng lah buat kita. Itu aja. Ya, mungkin sebelumnya saya ingin menambahkan wawasan Gus untuk para mbak-mbak ini. Sebelumnya kalau kita mengejar dunia itu ibarat kata seperti bayangan kita sendiri, Mbak, gitu. Yang dimana jika kita menghadap ke bayangan kita dan kita ingin menggapainya, mau tidak mau bayangan itu akan menjauh. Tapi kalau kita berbalik arah dari bayangan kita, ya mau nggak mau juga bayangan itu bakal mengikuti kita, sama halnya dengan kita mengejar dunia gitu. Masya Allah. Ya, jadi
dari perkataan saya tadi bisa diambil hikmahnya. Jadi kita nggak boleh terlalu mengejar dunia gitu, nggak baik sih menurut saya gitu. Betul guys? Iya. Terus juga Ya kan diajarin Gusnya. iya, nggak semangat gini ya. Biasanya ini Ryan ini kalau kita ajak dakwah itu malas-malesan. Tapi kalau dakwah di akhwat semangat inti. Iya, Gus. Jangan salah niat lo ya. Iya Gus, ini kan untuk para sahabat-sahabat juga. Nama amal binnya loh ya. Iya, tergantung niatnya. Iya, Gus. Ya udah kasih amalan deh. Gusnya Selamat. aja, Gus. Gusnya saya nggak berani Gus. Saya kasih sholawat, amalan sholawat Jibril ya. Paling enggak untuk pegangan sampean ketika di tenda, ketika nggak bisa tidur, baca ini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad. Ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah kan ya? Pasti bisa aja Pak. Sallallahu alaihi Muhammad ya, Pak, bareng-bareng mbak-mbaknya ini. Ayo. 1 2 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Yang keras Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Coba sekali lagi ayo. Sallallahu yang keras. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, masya Allah, menyentuh hati banget Mbak suaranya Mbak, bikin candu loh Mbak. Masya Allah. Terus ini kayaknya kalau misalnya ini Gus, kita punya istri yang kayak gini pasti bahagia ya Gus ya. mulai ya, mulai ya. Misalnya gitu kan Mas Muhammad. Ya, Aminin aja dah. Amin. Ya, kalau Mas Muafa kan sudah punya istri tuh. Istrinya suaranya enak, solehah, sama dapat santrinya. Nah, ente jangan mikir tuh dulu. Ya, ngaji dulu yang bener, yang pinter, nanti biar dapat istri yang pinter. Orang yang baik ketemu perempuan yang baik. Itu juga sebaliknya, gitu ya. Gitu ya. Seneng kan dengar kan ya?
seneng Gus. Iya. Apalagi ya kalau udah halal ya, setiap mau tidur diselawatin. Masya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Adem di hati ya, kayak di kulkas gitu ya ademnya ya. Ini tiba-tiba kayak aduh berdek gitu. Jadi pengen shouting gitu. Tapi ya mau gimana lagi, bisa diem aja. Masya Allah. Ya. Banyak sekali pemuda-pemuda kita yang terjebak dalam mabuknya, terjebak dalam narkobanya, terjebak dalam zinanya. Dan alhamdulillah di sini pemuda-pemuda ini sebagai contoh ya. Yang alhamdulillah insya Allah mbak-mbak ini pemuda-pemuda yang KKN di sini insya Allah dijauhkan lah dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Insya Allah ya berkahnya. Kalau diamalkan tuh ya, sholawat itu dibaca terus, insya Allah nanti kita dijaga oleh Allah, dijauhkan dari petaka, musibah dan lain-lain ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terus jangan takut dengan ilmu hitam, dengan tenun santet ya. Selesaikan misi sampean, tugas sampean di sini di kampung santet ini, riset untuk KKN, kita akan bantu di sini karena saya sudah koordinasi dengan ketua sampean Mas Wahyu dan juga Mbak Sandra gitu ya. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Doakan adik-adik mahasiswa kita mudah-mudahan diberikan kesuksesan dalam menjalankan tugas yaitu KKN di kampung santet ini. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu habaib ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Biomania.